Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Fajri Mutaining Tias, Prodi S1 Akuntansi A, Angkatan 2021, Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar aplikasi komputer. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Microsoft Office. Semakin pesatnya kemajuan teknologi saat ini menyebabkan kebutuhan manusia semakin bertambah, dan terdapat keterkaitan antara kemajuan teknologi dengan bertambahnya kebutuhan manusia, yaitu menjadi lebih mudah untuk dipenuhi. Jadi, secara langsung maupun tidak langsung, manfaat dari berkembangnya teknologi adalah membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti program aplikasi Microsoft Office. Program ini sangat membantu para pekerja kantoran, mahasiswa, pelajar, dan masih banyak lagi. Serta Microsoft Office sendiri memiliki banyak jenisnya. Microsoft Office adalah perangkat lunak yang berisi paket aplikasi perkantoran. Program ini dibuat oleh perusahaan yang sangat terkenal, yaitu Microsoft. Program ini dirancang untuk berjalan di bawah sistem operasi Windows dan Mac OS. Kemudian sejarah Microsoft Office berawal pada bulan Oktober 1990 sebagai paket dari 3 aplikasi yang dirancang untuk Microsoft Windows 3.0, di mana Microsoft Word untuk Windows 1.1, Microsoft Excel untuk Windows 2.0, dan Microsoft PowerPoint untuk Windows 2.0. Kemudian, tahun 1995, meluncurkan kembali aplikasi perkantoran dengan versi 1995 bersama dengan US Windows 95. Dengan perkembangan sistem operasi Windows, Microsoft Office sendiri terus berkembang pesat dan semakin digandrungi serta digunakan oleh sebagian besar masyarakat komputer di dunia, termasuk Indonesia. Sampai pada tahun 2000-an, Microsoft sudah meluncurkan berbagai versi Microsoft Office, dan yang terakhir adalah Microsoft Office 2010. Perkembangan program Microsoft Office dimulai dari Microsoft Office 3.0 yang dirilis bulan Agustus 1992, berisi Word 2.0, 4.0 Excel, dan PowerPoint 3.0, serta Mail 3.0. Kemudian ada Microsoft Office 4.0, 4.1, 4.2, berisi Word 6.0, Excel 4.0, PowerPoint 3.0, dan Mail. Kemudian ada Microsoft Office 95 yang dirilis bulan Agustus 1995 dan tersedia dalam 2 versi, yaitu standar dan profesional. Kemudian ada Microsoft Office 97, di mana pertama kalinya menggunakan Office Assistant. Kemudian ada Microsoft Office 2000, yaitu versi terakhir yang bisa dijalankan di Windows 95. Kemudian ada Microsoft Office XP 2002. Di sini memperkenalkan fitur Save Mode dan versi terakhir untuk mendukung Windows 98. Kemudian ada Microsoft Office 2003 dengan fitur logo baru dan 2 aplikasi baru, yaitu Microsoft InfoPad dan OneNote. Kemudian ada Microsoft Office 2007 dengan fitur baru Office 2007. Kemudian ada Microsoft Office 2010 yang diselesaikan tanggal 15 April 2010 dan tersedia pada tanggal 15 Juni 2010. Kemudian ada Microsoft Office 2013 versi 15 yang mampu digunakan di perangkat mobile, komputer awan, dan sosial media. Kemudian jenis-jenis Microsoft Office. Pertama ada Microsoft Word yang dirilis tahun 1983 yang digunakan untuk mengolah kata. Kemudian ada Microsoft Excel, di mana pada Mac OS ini dirilis tahun 1985 dan pada Windows sendiri tahun 1987. Dan ini digunakan sebagai aplikasi lembar kerja spreadsheet. Kemudian ada Microsoft PowerPoint yang dirilis tahun 1987 sebagai yang digunakan untuk presentasi. Kemudian ada Microsoft Publisher yang dirilis tahun 1991 yang merupakan bagian dari desain grafis. Kemudian ada Microsoft Office Outlook yang dirilis tahun 1997 sebagai aplikasi pengelola email. Kemudian ada Microsoft Office Access yang dirilis tahun 1992 untuk merancang, membuat, dan mengolah berbagai jenis data dengan kapasitas yang besar. Kemudian jika ditinjau dari metodologi efektivitas penerapan aplikasi Microsoft Office pada pembelajaran, di mana pembelajaran ini merupakan proses penting yang harus terencana sebelum dimulai dalam kelas. Dan efektif atau tidaknya itu bergantung pada cara yang telah disusun oleh seorang guru. Dan persiapan pembelajaran yang baik diharap mampu menghasilkan output yang memuaskan seperti yang diharapkan.
Guru juga harus bisa memperhatikan cara belajar yang diinginkan oleh siswa karena masing-masing siswa ini memiliki cara yang berbeda-beda dalam memahami materinya. Kemudian penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan hal yang harus dianggap biasa, seperti keberadaannya papan tulis yang ada di setiap kelas. Kemudian jika ditinjau dari pengalaman saya, pengajaran penggunaan Microsoft Office kepada peserta didik ini telah banyak, tapi di sini masih banyak peserta didik yang tidak paham secara keseluruhan, bahkan tidak paham dasarnya. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan lagi pengajaran dengan baik dan menyeluruh jika ada peserta didik yang kurang paham. Dan kesimpulannya, sekarang ini semua teknologi sudah semakin canggih dan semakin banyak aktivitas dilakukan tidak jauh dari teknologi. Dan Microsoft Office sendiri adalah perangkat lunak yang dirilis tahun 1990 berisi paket aplikasi perkantoran dan dibuat oleh Microsoft. Program ini dirancang untuk berjalan di bawah sistem operasi Windows dan macOS. Paket aplikasi yang terdapat dalam program Microsoft Office yaitu Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Visio, Microsoft Access, Microsoft Outlook, Microsoft Publisher, Microsoft Infopad, dan di antara semua paket aplikasi Microsoft Office yang paling digemari dan sangat terkenal adalah Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Sehingga harus dilakukan peningkatan pembelajaran terhadap Microsoft Office untuk bisa meningkatkan kinerja generasi penerus bangsa ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.